Selamat malam jemaat yang kasih Tuhan. Terima kasih Pak Hendri yang telah memimpin nyanyi sungguh lagu-lagu yang indah. Nyamanlah jiwaku selalu adalah salah satu favorit kita. Oke, dan kita akan masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Dan mari kita buka Alkitab kita. Ya, tadi pembacaan Alkitab kita itu di Mazmur 121 tadi ya. Dan sebenarnya hampir saya berpikir mau berkhotbah dari situ juga, tapi karena kita masih di Mazmur 119, Mazmur yang paling panjang ini, kemarin kita sudah lihat stanza keduanya. Nah, saya pikir sangat sayang kalau kita hanya menghabiskan waktu di satu stanza saja. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk masih di Mazmur pasal 119. Dan kita mau melihat salah satu stanza, yaitu dari ayat 97 sampai dengan ayat yang ke-104. Mazmur 119 dari ayat 97 sampai dengan ayat yang ke-104. Oke, kalau sudah dapat, silakan ikuti, saya akan bacakan Mazmur ini bagi kita. Demikian firman Tuhan. Betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana dari musuh-musuhku. Sebab itulah yang menyertai aku selama-lamanya. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatan-Mu lah yang kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titah-Mu. Aku menahan kakiku dari segala jalan yang jahat, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu di lidahku, lebih manis daripada madu di mulutku. Dari titah-titah-Mu kuperoleh pengertian. Itulah sebabnya aku membenci segala jalan serong. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dengan penuh ucapan syukur kami mau menikmati firman-Mu saat ini yang sebagaimana dikatakan dalam Mazmur ini, sesuatu yang lezat, sesuatu yang lebih indah daripada madu sekalipun. Dan Tuhan, kami rindu untuk diisi secara rohani, untuk bertumbuh, untuk memahami firman-Mu lebih dalam lagi. Tolong kami Tuhan, celikkan pengertian kami dan terutama kuatkan tekad kami untuk melakukan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, dengan yakin dan percaya bahwa Engkau akan menjawab kami. Dalam nama Yesus kami memintanya. Amin. Saya rasa kita tidak asing lagi dengan Mazmur pasal 119. Kita sudah pernah bahas ini. Ini adalah Mazmur dengan topik utama firman Tuhan. Dan hampir setiap ayatnya membahas tentang firman Tuhan. Tidak terlepas 8 ayat yang tadi barusan kita baca. Dan Mazmur ini total ada 176 ayat. Dibagi menjadi 22 stanza, karena tiap-tiap stanza berkorelasi dengan satu huruf Ibrani, dan abjad Ibrani itu ada 22. Kalau abjad Latin yang kita pakai ada 26, A sampai Z. Abjad Ibrani ada 22, Alef sampai dengan Tau. Dan ada 22 stanza, tiap stanza 8 ayat. Jadi yang tadi kita baca ayat 97 sampai dengan ayat 104 itu adalah stanza ke-13. Dan ini semuanya dimulai dengan huruf mem di dalam bahasa Ibraninya. Ada Alkitab tertentu, terutama di Alkitab bahasa Inggris, ya dia kadang-kadang kasih judul ya Alef, ya Beth, ya. Jadi dia akan kasih judul kecil. Ini adalah mem, ya puisi mem di sini. Mem itu ya mirip kalau di kita huruf M, kira-kira seperti itu. Dan tema utama di dalam 8 ayat yang pendek yang tadi kita baca ini adalah firman Tuhan sebagai sumber keberhasilan dalam hidup ini. Sekali lagi, firman Tuhan adalah sumber keberhasilan dalam hidup ini. Dan kita akan melihat pemazmur tadi 2 minggu yang lalu kita sudah bahas bahwa pemazmur kita tidak tahu siapa dia. Kita hanya tahu dia adalah seorang yang mengasihi firman Tuhan. Bisa jadi Daud, bisa jadi Hizkia, entah atau siapa lagi yang lain, kita tidak tahu siapa penulisnya. Dia adalah seorang yang mengasihi firman Tuhan. Dia adalah seorang yang bukan hidupnya tenang-tenang saja.
Kalau kita baca Mazmur 119, dia sering menyebut musuh-musuhnya, dia sering menyebut bahwa dia menderita, bahwa dia di dalam tekanan, bahwa dia di dalam mara bahaya dan lain sebagainya. Jadi dia bukan orang yang menjalani hidup yang santai, tidak. Dia sudah mengalami naik turunnya hidup. Dan di tengah semua itu, firman Tuhan menjadi kekuatannya, dan dia menjadi seorang yang sukses dalam hidup ini. Dia menjadi berhasil, bahkan dalam 8 ayat tadi kita baca, dia lebih daripada musuh-musuhnya, lebih daripada pengajar-pengajarnya, lebih daripada para tua-tua dan lain sebagainya. Dia berhasil lebih daripada mereka. Dan sungguh saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi pelajaran bagi kita juga hari ini. Saya mengajak kita melihat topik ini ya, bahwa firman Tuhan adalah sumber keberhasilan dalam hidup ini. Dan kita akan bagi menjadi 2 poin besar ya, ada 2 sumber ya. Sumber, jadi bagaimana firman Tuhan menjadi sumber keberhasilan? Karena firman Tuhan adalah sumber dari 2 hal yang sangat penting. Sumber dari 2 hal yang sangat penting, tapi ada 2 poin kecil lagi di bawahnya. Dan karena ini adalah stanza mem, jadi menurut saya cocok. Poin-poin kecil kita ada 4 poin kecil yang akan kita lihat hari ini, semua dimulai dengan huruf M juga. Oke, saudara yang Tuhan, langsung saja kita masuk. Yang pertama, Alkitab memberitahu kita bahwa firman itu adalah sumber kebijaksanaan yang sejati. Sumber kebijaksanaan yang sejati. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kalau kita bijaksana, kalau kita tahu apa yang harus dilakukan, maka kita akan berhasil dalam hidup ini. Bahkan hidup ini sebenarnya adalah serangkaian pilihan. Mulai dari kita bayi, mungkin kita belum bisa terlalu banyak memilih, kita belum ngerti apa-apa, tapi begitu kita tambah dewasa, bahkan kita mulai menjadi balita, bahkan kita lepas dari balita, maka semakin banyak kita akan dihadapkan pada apa yang akan kamu pilih. Nah, misalnya kamu boleh memilih hadiah atau mainan waktu masa kecil, atau kamu memilih bagaimana meresponi orang tuamu. Apakah kamu memilih untuk taat, memilih untuk nangis, memilih untuk bandel dan lain sebagainya. Semua itu adalah pilihan, saudara. Hidup ini adalah serangkaian pilihan. Dan kunci sukses terletak pada kita membuat pilihan-pilihan yang tepat. Pilihan-pilihan yang benar. Ya, sambil kita semakin dewasa, maka pilihan-pilihan itu akan semakin bermakna, semakin penting, semakin berbobot. Ya. Dan akhirnya kita sampai kepada masa dewasa di mana kita harus membuat keputusan-keputusan penting, seperti kita akan sekolah apa, kita akan belajar apa, kita akan kuliah apa, kita akan kerja apa, kita akan menikah dengan siapa, kita akan punya anak dan lain sebagainya. Semua adalah pilihan-pilihan yang sangat penting. Dan kita memerlukan kebijaksanaan untuk itu, saudara. Kita memerlukan hikmat. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan adalah sumber keberhasilan karena dia adalah sumber kebijaksanaan yang sejati. Tapi bagaimana itu bisa? Nah, kita akan lihat beberapa poin kecil di sini. Yang pertama, tentu ini hanya berlaku bagi orang yang mencintai firman Tuhan. Itu adalah M yang pertama, mencintai firman Tuhan. Dia adalah sumber kebijaksanaan, tapi hanya bagi yang mencintai firman Tuhan. Oleh karena itu, kalau Anda baca di dalam Amsal, ada salah satu ayat yang sangat menarik, di mana dikatakan permulaan hikmat ialah kejarlah hikmat. Permulaan hikmat adalah dapatkanlah hikmat. Dan kita bisa bertanya, loh kok bisa begitu? Permulaan hikmat adalah kejarlah hikmat, permulaan hikmat adalah dapatkanlah hikmat. Namanya saja, saya gimana caranya, maksudnya apa? Tapi maksudnya, saudara kasih Tuhan, adalah bahwa orang yang bisa mendapat hikmat adalah orang yang memang mau mendapatkan hikmat itu. Orang yang mencintai hikmat itu, yang mau mengejar hikmat itu. Dan orang yang paham betapa pentingnya hikmat. Lalu saudara kasih Tuhan, oleh karena itulah hikmat itu kalau di dalam PL, di dalam PB sering dinyatakan sebagai kebenaran. Ini adalah aspek yang berbeda dari satu hal yang sama. Oleh karena itu Tuhan Yesus pernah berkata, pada siapa yang memiliki, kepadanya akan diberikan. Ya. Kalau Anda sudah memiliki kecintaan akan kebenaran, kecintaan akan hikmat itu, Anda akan mengejarnya. Dan Anda bisa mendapatkan lebih dan lebih dan lebih lagi. Tapi kalau Anda tidak memilikinya, Anda tidak mengasihinya sama sekali, Anda bahkan tidak akan mulai untuk mengejarnya. Coba kita lihat beberapa ayat di sini berkaitan dengan mencintai firman Tuhan. Ya, ayat 97 jelas sekali. Betapa kucintai Tauratmu, katanya. Betapa kucintai Tauratmu. Ya. Dan ini tentu bukan cinta yang asal di mulut saja, bukan cinta yang lip service. Cinta si pemazmur terhadap firman Tuhan begitu mendalam sampai dia menulis 176 ayat tentang firman Tuhan, saudara. Mazmur 119 ini, mahakarya ini adalah salah satu cetusan bukti dari
cinta si pemazmur yang menulis ini terhadap firman Tuhan. Dan banyak sekali dia menggambarkan cintanya. Dia mengasihi firman Tuhan lebih daripada emas katanya. Lebih daripada emas tua. Wow, luar biasa. Bahkan tadi ayat yang kita baca, ayat 103, betapa manisnya janjimu itu di lidahku, lebih manis daripada madu di mulutku. Pada waktu si pemazmur menulis ini, belum ada makanan-makanan yang modern yang kita miliki hari ini. Hari ini begitu banyak makanan modern, yang manis-manis semua ada. Ya, di zaman itu belum ada martabak, ya, belum ada bahkan belum ada gula tebu dan lain sebagainya, belum ada semua itu. Jadi boleh dibilang yang paling manis waktu itu adalah madu yang paling manis. Ya. Dan dia berkata bahwa firman Tuhan ya, lebih daripada madu, ya. Lebih daripada madu. Di tempat lain lebih daripada emas katanya. Wow, ini luar biasa saudara, lebih daripada emas. Hari ini emas 1 gram sudah mahal sekali gitu ya. Dan ya, tidak banyak orang yang akan berkata aku mengasihi firman Tuhan lebih daripada emas. Tapi pemazmur berbuat demikian. Nah tentu mengasihi firman Tuhan ya, bukanlah untuk sekedar diomongkan saja atau dikoleksi saja ya, tapi untuk direnungkan. Kita lihat lagi di ayat yang ke-97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya, ini adalah intinya bagaimana firman Tuhan bisa menolong kita. Bukan fisiknya, bukan kertasnya saudara. Bukan ini untuk dibawa tidur, bukan untuk dibaring-baringkan di kepala kita seperti yang saya katakan. Lalu isinya bisa kayak transfer gitu, osmosis gitu kan di kepala kita, bukan. Ya, tapi kita harus membacanya, kita merenungkannya. Ya, kita apa artinya merenungkan firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan itu artinya memikirkannya. Apa yang maksud Tuhan? Mungkin kita membaca satu perikop, satu pasal di pagi hari mungkin ya. Tapi itu terngiang di dalam otak kita dan itu dipakai dalam hari kita. Dan mungkin ada ayat-ayat yang sedikit agak menonjol lalu itu kita ingat-ingat, kita renungkan. Ada yang mungkin agak membingungkan dan kita berpikir, Tuhan kenapa engkau berkata demikian dan lain sebagainya. Kita merenungkannya saudara. Ini adalah cinta pada firman Tuhan. Cinta pada firman Tuhan bukan tadi saya bilang sekedar mengkoleksi. Karena ada orang yang bangun museum. Di Amerika ada bahkan museum Alkitab. Di Indonesia juga ada museum Alkitab. Anda bisa pergi lihat museum Alkitab. Anda bisa membangun museum Alkitab. Tapi nggak ada gunanya kalau Anda tidak baca. Ada orang yang koleksi buku. Koleksi buku. Saya juga suka buku. Sekarang di zamannya era e-book ya. E-book, orang suka e-book. E-book itu buku elektronik. Ada manfaatnya nggak? Ada. Misalnya gampang dibawa kemana-mana. Kalau Anda lupa bawa, di handphone Anda ada, tinggal baca di handphone. Ya. Juga e-book itu keuntungan lainnya bisa di-search. Ya. Jadi Anda, waduh di buku ini ada kata apa, tinggal kita search aja. Kalau di buku fisik agak susah search. Tetapi tetap ada buku fisik itu kayaknya enak gitu, bisa dipegang-pegang, bisa dicium-cium baunya. Ya. Ada bau kertas di situ yang enak aja gitu ya. Apalagi kalau bukunya cakep gitu kan. Nah, ya, suatu koleksi yang indah. Tapi kalau Anda cuman koleksi-koleksi buku lalu Anda taruh-taruh, Anda nggak pernah baca, maka tidak ada banyak manfaat. Apalagi firman Tuhan. Jadi kita bicara mengenai mencintai firman Tuhan, merenungkannya, kita memikirkan ya, apa yang Tuhan katakan, ada petunjuk apa bagi Tuhan, dari Tuhan bagi saya. Nah, kalau kita benar-benar merenungkannya, kita benar-benar belajar dari firman Tuhan itu, kita benar-benar masuk di dalamnya, kita membiarkan firman Tuhan menuntun kita, maka kita masuk kepada poin yang kedua, ya, bahwa sebagai sumber kebijaksanaan yang sejati bagi orang yang mencintai firman-Nya, maka kita masuk ke M yang kedua, yaitu kita akan mendapat manfaat dari firman Tuhan itu. Kita akan mendapat manfaat yang begitu besar, dan ini digambarkan oleh 3 ayat, yaitu ayat 98, 99 dan 100. Ayat 98 berkata, perintahmu membuat aku lebih bijaksana dari musuh-musuhku. Wow. Lebih bijaksana dari musuh-musuhku. Dan benar saudara kasih Tuhan. Ya. Sekali lagi, hikmat bijaksana itu sangat penting sekali. Kalau kita punya orang yang mencoba untuk menyakiti kita, dan bagaimana kita bisa menang? Kita harus lebih bijaksana.
Tentu cerita anak-anak mungkin sebagian pernah dengar ya tentang The Fox and the Rabbit. Mungkin pernah dengar, rubah dan kelinci. Rubah ini kan hebat, dia galak, dia kuat ya, tapi selalu si kelincinya Brer Rabbit katanya, Brer Rabbit ini ya. Jadi bagaimana dia bisa lolos dari si rubah ini? Selalu karena dia pinter. Dia pinter ya. Suatu ketika rubah itu tangkap kelinci itu. Wah, saya dapat kamu katanya gitu kan. Tapi kelinci itu, wah gawat nih, saya ketangkap ya. Dia bilang apa? Aduh, tolong. Matilah saya. Apapun yang kamu lakukan, jangan lempar saya ke semak berduri itu. Itu yang paling saya takut katanya gitu kan. Kamu boleh ngapain saya saja, kamu boleh cincang saya, boleh kamu apa, tapi jangan lempar saya ke semak berduri katanya. Hah? Si rubah itu bilang, itu yang kamu paling takut ya? Saya lempar kamu ke sana. Dia lempar, ternyata itu habitat dia, saudara, gitu ya. Begitu dia dilempar di sana, dia bilang, hahaha, ini kamu tertipu kan? Nah, saya justru senang di sini. Nah, itu kan cerita anak-anak. Ada yang pernah dengar atau belum pernah dengar ya? Nah, belum pernah dengar berarti masa kecil kurang bahagia. Nah, itu adalah cerita The Fox and the Rabbit, dan ada banyak lagi yang lain. Ya. Jadi katanya bagaimana kita bisa mengalahkan ini musuh-musuh kita ya, karena kita lebih bijaksana. Dan mungkin ini adalah paling muncul ya kalau dalam Alkitab. Salah satu contoh yang paling jelas adalah Daud sendiri, saudara. Nah, Daud mungkin adalah penulis Mazmur 119 ini karena cocok-cocok saja. Hidup Daud adalah hidup yang penuh dengan tantangan, dan Daud juga sangat mengasihi firman Tuhan. Jadi Daud adalah salah satu kandidat penulis Mazmur 119 sebenarnya. Kita tidak tahu. Tetapi siapapun penulisnya, jelas lebih bijaksana dari musuh-musuhku karena mengasihi firman Tuhan. Itu benar-benar terwujud dalam hidupnya Daud. Dan kita tahu Daud punya banyak sekali musuh. Ya. Sejak dia bangkit, sejak dia diurapi, dia menghadapi Goliat, dia menghadapi abis itu orang-orang dia sendiri, Saul, dia menghadapi Filistin, dia menghadapi Absalom, dia menghadapi begitu banyak tantangan dalam hidupnya. Ya, namun selalu dia lolos, Ya. Dan ada satu hal yang menarik. Coba kita buka 1 Samuel 18 ini. Dan kalau Anda mengikuti di Mutiara Kebenaran, sebenarnya saya ada singgung juga di 1 Samuel 18. Ini ada suatu perbedaan penerjemahan ini ya. Perbedaan penerjemahan antara LI dengan King James. Anda boleh cek di King James. Tetapi ada 3 ayat. Ayat 5, 1 Samuel 18 ayat 5. Daud maju berperang dan berhasil dalam setiap tugas yang diperintahkan Saul. Jadi kata berhasil ini. Kata berhasil ini sebenarnya dari kata maskil dalam bahasa Ibrani, dan memang bisa diterjemahkan berhasil. Tapi bisa juga diterjemahkan wise atau berhikmat. Gitu. Sehingga kalau Anda cek di dalam King James, ayat ini bunyinya adalah Daud bertindak dengan lebih bijaksana daripada semua yang lain. Dan itu diulangi lagi di ayat yang ke-14. Daud berhasil di segala langkahnya karena Tuhan besertanya. Dan ini kata maskil lagi. Dan kalau Anda cek King James lagi, King James menerjemahkannya Daud berlaku lebih bijaksana atau dengan bijaksana. Gitu. Dan sekali lagi diulang di ayat yang ke-30 di situ, Daud lebih berhasil dari semua hamba Saul. Sekali lagi ini kata maskil, dan King James menerjemahkannya Daud bertindak dengan lebih bijaksana dari semua hamba-hamba Saul yang lain. Saudara kasih Tuhan. Kenapa bisa diterjemahkan begitu? Maskil memang bisa diterjemahkan dua sebenarnya. Memang bisa diterjemahkan berhasil, bisa juga diterjemahkan bijaksana. Karena memang dua ide ini sangat erat ya. Orang yang bijaksana akan berhasil. Dan Daud bertindak bijaksana dan Daud berhasil memang. Gitu ya. Kenapa? Ya, karena dia mengasihi firman Tuhan. Ya, dan dia mengasihi firman Tuhan, dia membuat keputusan-keputusan yang benar. Ketika dia menghadapi masalah, dia membuat keputusan yang benar. Ketika dia kejar-kejar Saul dan dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dalam hatinya dia enggan. Dia teringat bahwa Saul ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan mungkin dia ingat banyak firman Tuhan. Dan dia ingat bagaimana Tuhan akan berjanji menolong dia dan lain sebagainya. Dan dia berkata, tidak, jangan, aku tidak mau bunuh dia. Dia membuat keputusan. 2 kali dia bisa membunuh Saul.
Dua-duanya dia berkata, tidak, saya tidak mau bunuh Saul. Walaupun pasti dia tergoda ya, bahkan orang-orang di sekelilingnya berkata, sudah, selesaikan, habiskan. Namun saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, Daud membuat pilihan yang tepat. Dan mungkin sekilas dia membuat pilihan yang salah, pilihan yang bodoh, karena 2 kali dia melepaskan Saul, Saul bukan berterima kasih kepada dia. Mestinya kan kalau orang tolong kita, apalagi tidak jadi bunuh kita, mestinya Saul itu berterima kasih sama Daud, kemudian berhenti mengejar Daud. Tapi 2 kali air susu dibalas air tuba. Sehingga sekilas Daud membuat keputusan yang salah. Itu hanya sekilas. Tapi pada penilaian akhir Daud membuat keputusan yang benar. Ya, karena Tuhan ternyata melihat hati Daud. Dan Tuhan memberkati Daud. Dan Tuhan akhirnya membunuh Saul dengan cara Tuhan sendiri, tidak perlu Daud sendiri. Karena bayangkan, Saul itu bukan hanya raja yang diurapi, Saul itu adalah bapaknya Daud, bapak mertua. Kalau dia harus membunuh raja dia sendiri, membunuh mertua dia sendiri, ada satu beban di situ. Dan Tuhan bilang, Daud, kamu jangan ambil beban ini. Biar aku yang urus Saul. Dan Daud membuat pilihan yang tepat, saudara. Dia membuat pilihan yang tepat ketika melawan orang Filistin, ketika berhadapan dengan Isi-Boset, ketika berhadapan dengan Absalom dan lain sebagainya. Daud membuat keputusan-keputusan yang tepat karena dia memiliki firman Tuhan. Dia lebih bijaksana dari musuh-musuhnya. Saya jadi teringat akan suatu kisah yang saya baca belum lama ini tentang seorang misioneri. Misioneri ini namanya Geoffrey Bull, ya, Geoffrey Bull. Dan dia adalah misioneri ke Tibet, rupanya. Ya, ini di masa-masa sekitar habis Perang Dunia Kedua lah kira-kira. Dia pergi ke Tibet yang memberitakan Injil di sana, ya, dan semuanya sepertinya lancar-lancar saja. Sampai akhirnya Tibet dicaplok oleh Cina. Ya, jadi komunis menang di RRC, ya, kemudian mereka masuk ke Tibet juga dan menganeksasi Tibet. Ya. Dan ketika Tibet jatuh ke tangan Cina, maka misi-misi di sana juga ditangkap semua, ya, termasuk Geoffrey Bull ini, dan dia ditangkap. Ya. Dan dia ditangkap, dipenjarakan, total sekitar kira-kira 3 tahunan. Katanya. Dan katanya selama 3 tahun itu, pertama-tama mereka mengambil Alkitab dia. Itu hal pertama yang mereka lakukan. Katanya. Nah, sepertinya mereka tahu bahwa Alkitab inilah sumber kekuatannya si Geoffrey Bull ini. Mereka ambil Alkitab dia, ya, tapi ternyata Geoffrey berkata bahwa saya sudah banyak menghafal firman Tuhan, sehingga saya tetap memiliki kekuatan. Lalu dia dipenjara dan mereka mencoba mengindoktrinasi dia. Mereka lakukan segala daya upaya. Ya. Kadang-kadang dia di penjara soliter, ya, kadang-kadang di tempat dengan orang lain, tapi orang lainnya ada yang sebenarnya mata-mata yang dibuat untuk mengindoktrinasi dia. Ya, mereka memakai ancaman, mereka berkali-kali bilang kamu akan dibunuh dan lain sebagainya. Mereka memainkan kaset-kaset komunis dan Marx dan lain sebagainya untuk mencuci otak dia. Dan Geoffrey berkata bahwa wah, itu berat sekali ya, itu berat sekali, dan dia tidak punya Alkitab untuk dibaca, namun dia hanya ingat-ingat terus semua ayat firman Tuhan yang sudah pernah dia hafal. Dan 3 tahun kira-kira sekitar 40 bulan. Dan akhirnya dia dilepaskan melalui doa dan permohonan, ya, baik oleh dia sendiri maupun orang-orang di seluruh dunia mendoakan dia. Setelah 40 bulan dia dilepaskan, diserahkan di Hong Kong, balik ke Inggris. Ya, dan dia berkata, ya, ketika aku dilepaskan, ada satu ayat firman Tuhan yang terngiang-ngiang dalam hati saya, yang berkata, di manakah pengejek dunia ini? Di manakah para pembual dunia ini? Sudah dikalahkan, katanya. Dan 40 bulan katanya mereka mencoba untuk menghancurkan iman saya dengan indoktrinasi Karl Marx, dan dengan segala ancaman dan segala tipu daya dan segala iming-iming. Tapi semuanya gagal karena saya memiliki firman Tuhan, katanya. Oh, saudara yang kasih Tuhan, lebih bijaksana dari musuh-musuh. Coba kita lihat lagi ayatnya yang ke-99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Wow. Lebih berakal budi dari semua pengajarku, katanya. Sebab peringatan-peringatan mulah yang kurenungkan.
Mungkin tidak ada contoh yang lebih baik daripada untuk poin ini daripada Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Ya. Tuhan kita Yesus. Nah, Tuhan kita tentu adalah maha tahu. Dia Allah, dia maha tahu. Tapi ketika dia lahir sebagai seorang bayi, dalam Filipi dikatakan dia mengosongkan dirinya, sehingga dia menjadi bayi yang dia bukan bayi yang keluar tidak menangis tapi malah menyapa orang tuanya begitu, tidak. Gitu ya. Dia bayi normal. Alkitab berkata dia bertumbuh dalam hikmat, bertumbuh dalam pengetahuan, dan rupanya Tuhan kita mengasihi firman Tuhan. Dan pada waktu umur 12 kita membaca, ya, dia tertinggal di Yerusalem, orang tua dia lupa bawa dia. Orang tuanya putar-putar bingung berapa hari cari dia. Lalu mereka dapatkan dia di bait suci sedang bersoal jawab dengan para pengajar. Dan mereka semua heran bahwa anak yang seumur 12 tahun itu rupanya paham sekali, bahkan lebih dari mereka. Oh, saudara yang Tuhan, ya, Tuhan kita karena mengasihi firman dari Bapa, dan dia hafal firman Tuhan. Terbukti bahwa ketika dicobai oleh iblis, dia bisa mengutip 3 ayat dari kitab Ulangan. 3 ayat dari Ulangan dia kutip. Saudara, ada orang Kristen yang dari dia percaya Tuhan sampai dia mati, bahkan kitab Ulangan pun dia belum pernah baca. Ini sehingga kalau Papa bilang, ayo kita buka Ulangan, dia bilang, Papa jangan, saya belum belajar, jangan Ulangan dulu. Tetapi Tuhan kita sudah menghafal ya, kitab Ulangan rupanya. Dan dia lebih daripada pengajar-pengajarnya. Betapa ini diperlukan oleh orang-orang muda. Orang muda, betapa banyak orang muda yang hancur imannya ketika mereka masuk ke kuliah. Atau mereka yang tadinya di kota kecil atau di lingkungan keluarga mereka dengan iman yang naif. Tapi ketika mereka masuk ke universitas, katanya universitas canggih, universitas yang hebat, tapi mereka ketemu dengan profesor-profesor yang hebat, yang ateistik, yang menyerang iman mereka. Saudara, tidak dikatakan bahwa kita akan lebih memiliki pengetahuan yang spesifik daripada pengajar-pengajar kita, tapi kita akan lebih berakal budi. Kita akan lebih berakal budi. Kalau Anda ketemu seorang profesor fisika yang ateis, mungkin dia lebih banyak tahu fisika dari Anda. Tetapi kalau dia menolak Tuhan, sedangkan Anda punya iman, maka sebenarnya Anda lebih berakal budi daripada dia. Tapi betapa banyak orang-orang muda yang tidak diperlengkapi dengan perisai iman, yang mereka masuk kepada guru-guru, profesor-profesor yang canggih, dosen-dosen yang kelihatannya sangat hebat, yang kemudian menghancurkan iman mereka, yang kemudian memimpin mereka kepada penolakan akan kekristenan. Namun, kalau Anda mengasihi firman Tuhan, maka firman Tuhan membuat Anda lebih berakal budi daripada pengajar-pengajarku. Terutama ketika mereka menolak Kristus dan menolak kebenaran. Coba kita lihat ayat yang ke-100, saudara Tuhan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Lebih mengerti daripada orang tua. Wow. Biasanya orang tua itu lebih paham, karena mereka lebih banyak pengalaman. Mereka sudah di dunia ini lebih banyak. Mereka sudah makan garam lebih banyak dari kita makan nasi, katanya. Gitu kan? Atau ada pepatah lagi, saya sudah melewati jembatan lebih banyak daripada kamu menjalani jalanan. Wow, macam-macam. Sudah kasih Tuhan. Namun, sekali lagi, kalau kita memiliki firman Tuhan, kalau kita berada di dalam kebenaran, kalau kita mengasihi firman Tuhan, maka tidak peduli orang yang seberapa tua pun, kalau dia tidak berada dalam kebenaran, maka kita memiliki pengertian yang lebih. Tua tidak harus berarti benar. Tradisi tidak harus selalu benar. Semuanya harus dilihat dari sudut pandang firman Tuhan. Salah satu contoh yang paling jelas mengenai hal ini adalah Nabi Daniel. Daniel dibawa ke Babel pada masa yang sangat muda. Dan di sana dia mulai dicekokin, diajar untuk mengetahui budaya Babel. Dia diajar bahasa Babel dan adat istiadat Babel dan tata cara hidup Babel. Bahkan dia dikasih nama Babel.
Dia dikasih nama Belsazar. 3 temannya kita bahkan lebih kenal dengan nama Babel mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Padahal nama mereka adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Tetapi karena Daniel mengasihi firman Tuhan, makanya dia bisa berketetapan dalam hatinya. Maka dia lebih mengerti dari mereka. Sehingga setelah dia selesai masa pendidikannya, Nebukadnezar mendapatkan dia lebih berhikmat dari semua yang lain. Dan dia bisa membuat keputusan-keputusan yang benar. Dia bahkan bisa menafsirkan mimpi raja dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah dia bisa mempertahankan dirinya bersih. Dan ini mimpin kita kepada poin besar kita yang kedua. Karena tidak cukup untuk keberhasilan bahwa kita memiliki sumber kebijaksanaan. Tapi yang kedua, firman Tuhan adalah sumber kekudusan, saudara. Firman itu adalah sumber kekudusan yang sejati. Mengapa demikian? Karena hikmat tidak bisa didapat hanya secara akademis. Hikmat tidak bisa didapat hanya berdasarkan teori saja. Hikmat harus dilakukan. Hikmat adalah ketika Anda benar-benar memilih. Adalah orang yang bodoh, yang tahu mana yang benar, tapi kemudian dia tidak memilih yang benar. Maka dia tidak berhikmat. Hikmat bukan terletak pada mengetahui apa yang benar yang harus dilakukan. Belum. Itu baru setengah langkah. Tapi kemudian memilih untuk melakukan yang benar. Sehingga firman Tuhan adalah sumber kebijaksanaan dan sumber kekudusan. Kekudusan adalah bagian yang esensial dari hikmat. Karena ketika Anda memilih yang benar, disitulah Anda baru benar-benar berhikmat. Sehingga Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus pernah bilang, ada 2 jenis orang. Orang yang mendengar firman-Ku, kemudian melakukannya. Jadi dia tahu apa yang benar, kemudian dia melakukannya. Dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Tetapi orang yang mendengar firman-Ku namun tidak melakukannya, dia seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Dia sudah tahu apa yang benar, tapi kemudian dia tidak lakukan yang benar itu. Itu adalah definisi bodoh. Maka Tuhan Yesus bilang, dia seperti orang bodoh yang membangun di atas pasir. Dan ketika datang hujan dan banjir, maka rumahnya akan roboh. Oleh karena itu, firman Tuhan harus menjadi sumber kebijaksanaan kita, tapi juga sumber kekudusan kita. Kita harus membuat pilihan yang benar. Nah, ini mengantar kita kepada poin kecil yang ketiga ya. Tadi ada mencintai firman Tuhan, kemudian mendapat manfaat dari firman Tuhan. Nah, masuk kepada yang ketiga di sini adalah kita harus melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Kita mencintainya, kita mempelajarinya, kita mendapat manfaat, tapi kita harus lakukan. Ketika kita membuat pilihan inilah, disitulah kita berhikmat. Disitulah terbukti kamu berhikmat atau tidak. Nah, kita baca itu di ayat yang ke 101 misalnya. 101. Aku menahan kakiku dari segala jalan yang jahat, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Kita harus melakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kita renungkan, kita simpan dalam hati kita, kita hafal. Siapa tahu, Anda berkata, saya tidak perlu hafal firman Tuhan. Mengapa? Kok saya ada, hari ini gampang, di handphone saya ada. Tapi bagaimana kalau suatu hari itu diambil dari Anda? Bagaimana kalau ada penganiayaan? Nggak mungkin lah ada penganiayaan. Siapa tahu ada. Oleh karena itu hafal firman Tuhan, tapi kemudian lakukan firman Tuhan. Dan ini mengantar kita kepada M yang keempat, saudara, yang terakhir. Setelah melakukan firman Tuhan, mari kita memisahkan diri dari kejahatan. Memisahkan diri dari kejahatan. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan, maka kita pasti memisahkan diri dari yang jahat. Tadi ayat 101 dan 102 kembali terngiang-ngiang di sini. Aku menahan kakiku dari segala jalan yang jahat. Kecenderungan kita, kecenderungan daging kita adalah menyukai yang jahat. Menyukai yang duniawi, menyukai hawa nafsu.
Tapi ketika kita berpegang pada firman Tuhan, kita memisahkan diri dari itu. Kita berkata, tidak, aku memisahkan diri, aku menahan kakiku dari segala jalan yang jahat. Dan kita teringat sekali lagi akan Daniel, tadi contoh kita yang terakhir. Bagaimana karena dia mengasihi firman Tuhan, karena itu dia tahu apa yang Tuhan inginkan. Dia tahu bahwa Tuhan tidak mau dia makan daging yang telah dipersembahkan pada berhala. Dia tidak boleh makan daging-daging yang haram untuk dia pada waktu itu. Dia tahu itu dan dia mengasihi firman Tuhan itu. Dia tidak merasa itu suatu beban. Dia bukanlah orang yang waktu selama di rumah orang tuanya dibebani, engkau tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Lalu dalam hatinya dia memberontak. Dia berkata, kenapa ada aturan yang begitu ribet ini? Oh, kalau dia punya sikap seperti itu, ketika dia dibawa ke Babel, sudah pasti dia merasa, sekarang saatnya saya bebas. Tapi tidak. Dia mengasihi firman Tuhan. Dia memahami ini adalah kehendak Tuhan. Ini harus sesuatu yang harus saya pegang dengan sungguh-sungguh. Dan saudara, sekalipun godaan dunia begitu besar, pastinya makanan raja itu lezat-lezat semuanya. Babi panggang pasti ada. Sate panggang, sate babi pasti ada, saudara. Semuanya. Babi kecap mungkin ada juga. Dan itu semua datang ya, dan menggiurkan. Tapi Daniel berketetapan dalam hatinya karena dia mengasihi firman Tuhan. Dia memisahkan diri. Saudara, hari ini permasalahan kita bukan lagi makanan. Kalau habis ini ada yang mau makan babi kecap, silakan. Bukan itu lagi yang menggoda kita. Tapi dunia menawarkan hal-hal lain. Ingat, Daniel hidup di masa simbolik. Makanan dijadikan simbol. Ada yang haram, ini simbol dosa. Sesuatu yang menggiurkan bagi daging kita, tapi adalah dosa, disimbolkan dengan makanan. Hari ini simbolnya udah nggak pakai lagi. Sekarang realnya, nyatanya ada banyak dosa yang begitu menggiurkan bagi daging kita. Ada hawa nafsu, ada keintiman di luar nikah. Orang muda digoda dengan seks sebelum nikah, seks di luar nikah. Ya, yang sudah menikah pun digoda. Dunia ini penuh dengan berbagai serangan-serangan dari semua yang kita lihat, yang kita tonton. Bahkan orang di sekeliling kita jalan ke mall saja, kita harus menjaga hati kita, menjaga mata kita. Karena begitu gampang dunia berkata, ngapain kamu jaga terlalu ketat? Ngapain kamu jaga terlalu ketat? Ini adalah sesuatu yang enak. Ini adalah sesuatu yang memuaskan. Ada minuman keras, ada merokok, sekarang ada vaping dan segala macam. Ada musik-musik dunia, di mana Anda bisa asik berjoget di situ. Ada film-film dunia yang penuh dengan hal-hal yang nggak benar. Maksudnya nggak sama Tuhan. Dan semua itu seperti di zaman Daud adalah bagaikan sate-sate dan segala macam yang lain dengan aromanya yang menggiurkan. Sekarang ini masalah kita bukan makanan sekarang, tapi hal-hal yang akan menggoda kedagingan kita. Tapi kita berkata, tidak. Saya mengasihi firman Tuhan, saya akan memisahkan diri dari itu. Firman Tuhan akan menjadi sumber kebijaksanaan saya. Saya akan membuat pilihan yang benar dan sumber kekudusan saya. Sehingga saya berhasil dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih kepada kami. Firman-Mu sungguh adalah kekuatan kami dan sumber keberhasilan kami. Dan kiranya Engkau menolong supaya kami menjadi berhikmat dan bijaksana. Sehingga kami memelihara kekudusan hidup. Dan kami membuat pilihan-pilihan yang benar. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.